Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi Ibu minta diperhatikan ya anak-anak agar kalian dapat memahami materi pelajaran hari ini. Jadi, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita akan mengingat kembali apa itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Jadi intinya kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu biasanya diikuti oleh kata-kata itu, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, kata jadi, dan dengan demikian. Nah, kalian harus ingat itu ya. Nah, sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung itu berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas itu disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang mari kita belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mengamati bacaan berikut. Nah, dari bacaan yang berjudul Suku Minang, ada berapa paragraf ya anak-anak? Ada yang tahu? Ada berapa paragraf? Iya benar, ada 5 paragraf. Nah, tahu tidak kalian apa itu paragraf? Tahu? Nah, jadi paragraf itu adalah tulisan yang menjorok ke dalam. Itu namanya adalah paragraf. Nah, mari kita bahas untuk paragraf 1. Nah, Ibu bacakan wacananya, silakan kalian simak. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Nah, setelah kita baca dan kita amati kalimat utama pada paragraf pertama, ini terletak pada awal atau akhir ya anak-anak? Ada yang tahu? Iya betul, kalimat utamanya terletak
di awal paragraf, yaitu suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya juga terletak di awal paragraf. Jadi, gagasan pokok pada paragraf 1 yaitu suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Itu untuk gagasan pokoknya. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yaitu suku Minang sering disebut orang Padang atau orang Awak. Kemudian bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Jadi pada paragraf pertama itu memiliki 2 kalimat gagasan pendukung. Nah, paham tidak? Nah, Ibu contohkan lagi. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Ibu bacakan lagi wacananya. Kalian simak ya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, setelah kita baca dan kita amati paragraf kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama pada paragraf kedua ini terletak pada bagian awal paragraf yang berbunyi suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya juga terletak di awal paragraf, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat 5 kalimat. Yang pertama, rumah gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumahnya melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, untuk paragraf 3 sampai paragraf 5-nya silahkan kalian lanjutkan dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak, tetap patuhi anjuran dari pemerintah untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat berjumpa
seperti biasanya. Sekian materi dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.